Selamat datang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A. Kami, seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lahat, telah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan pelayanan dan kepuasan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Saya, Pujiono Gunawan, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lahat, izinkan saya untuk menyampaikan komitmen kami dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Seperti yang kita ketahui, perubahan sosial dalam masyarakat menuntut adanya perubahan dan perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, transparansi, serta kualitas pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi. Lapas Lahat telah bersinergi dan berkolaborasi baik secara internal maupun eksternal, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan dapat dicapai secara maksimal. Selain itu, upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana terus kami lakukan agar lebih baik. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada semua pihak untuk dapat terus mendukung dan berkomitmen guna mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lapas Lahat pasti WBK. Salam Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lahat merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lapas Lahat sendiri berdiri pada tahun 1928 dengan kapasitas hunian sebanyak 261 orang. Lapas Lahat mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dan anak didik yang dituangkan dalam visi Lembaga Pemasyarakatan Lahat, yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum. Dan dengan misi 1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. 2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas. 3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas. 4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. 5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan 6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas. Dalam memberikan pelayanan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lahat selalu menjunjung tinggi tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, dengan moto bercahaya, bersih, cerdas, harmonis, dan nyaman. Lembaga Pemasyarakatan Lahat di bawah pimpinan Bapak Pujiono Gunawan SH MSI mengambil langkah serius dalam upaya mewujudkan pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas ini dilakukan dalam upaya mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien, serta dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang prima, cepat, dan profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal pertama yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lahat adalah
memperbaiki pola pikir dan budaya kerja petugas, serta komitmen bersama untuk menciptakan zona integritas di lingkungan lembaga pemasyarakatan Lahat, demi terwujudnya aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mendorong kapasitas akuntabilitas kinerja yang berkelanjutan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lahat sangat concern dalam hal sikap dan perilaku petugasnya, karena perilaku petugas adalah hal yang diutamakan dalam konsep pembinaan bagi narapidana dan anak didik. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Lahat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan inovasi dalam bidang pemasyarakatan. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan penguatan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, di antaranya adalah pembinaan kerohanian. Salah satunya adalah pengajian rutin. Sarana kegiatan olahraga yang memadai, sehingga baik bagi narapidana untuk tetap sehat. Serta kesenian bagi narapidana. Pembinaan juga dilakukan tidak hanya bagi fisik dan mental narapidana, melainkan juga kemandirian narapidana melalui program pelatihan yang terarah dan dilakukan melalui kerjasama dengan instansi yang berkompeten, serta ketersediaan bengkel kerja yang nyaman dan memenuhi standar keamanan bagi pekerja, sehingga nantinya warga binaan pemasyarakatan dapat menjadi pribadi yang mandiri bila kelak kembali lagi ke tengah lingkungan masyarakat. Dalam melakukan program pembinaan, pemenuhan hak-hak bagi narapidana diatur berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan. Pentingnya meningkatkan kapasitas layanan kesehatan bagi narapidana, terutama dalam masa pandemi COVID-19, dipenuhi dengan tersedianya klinik kesehatan lapas dan pemenuhan obat-obatan bagi narapidana. Upaya lainnya adalah dengan memperhatikan asupan makanan yang sehat, higienis, mulai dari kebersihan dapur dan alat-alat untuk proses pengolahan makanan, serta menjamin mutu makanan dengan nilai gizi yang cukup agar narapidana terhindar dari masalah kesehatan yang nantinya dapat mempengaruhi kegiatan pembinaan yang berlangsung. Inovasi dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dalam sistem kunjungan yang pasti melayani, pasti informatif, pasti ramah anak, dan tentunya menutup celah serapat-rapatnya bagi praktek pungli dan gratifikasi. Dalam rangka pembangunan zona integritas, Lembaga Pemasyarakatan Lahat terus berupaya melakukan inovasi-inovasi di 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan. Dimulai dengan seleksi pegawai dan pembentukan tim kerja pembangunan ZI secara komprehensif melalui proses asesmen yang ketat dan diawasi langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lahat. Yang kedua, penataan tata laksana. Hal yang berkaitan dengan standar operasional prosedur disusun dengan seksama dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Penggunaan e-office
dan keterbukaan informasi publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas sistem, dan prosedur kerja yang jelas. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Pelaksanaan pelatihan atau diklat, baik yang diikuti secara langsung maupun online, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia. Dilakukannya pengisian jurnal harian melalui aplikasi Simpek, serta pemberian reward dan punishment yang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas kerjanya. Yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja telah sesuai dengan IKU yang ditetapkan oleh kementerian, serta dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Yang kelima, penguatan pengawasan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas, serta dukungan dalam penyelenggaraan organisasi yang bebas dari KKN, maka disediakan layanan informasi dan layanan pengaduan melalui nomor handphone, loket pengaduan, dan juga website. Dibentuk pula tim unit pengendalian gratifikasi dan SPIP dalam penyelenggaraan pengawasan. Yang keenam, peningkatan kualitas layanan publik. Upaya-upaya yang dilakukan demi terwujudnya budaya pelayanan yang prima dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menyediakan layanan self-service bagi keluarga inti dan warga binaan. Adapun inovasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun 2021 adalah 1. Mesin antrian pada layanan kunjungan. 2. SIP Kawan, sarana informasi, pengaduan, dan konseling warga binaan. 3. Penggunaan akses door. 4. Si Kawan, sistem informasi keluarga warga binaan. 5. IDVC, inovasi delivery video call. 6. Virtual warning system. 7. E-arsip, sistem penomoran arsip digital. Pada akhirnya, pembangunan zona integritas untuk menciptakan wilayah bebas dari korupsi adalah pekerjaan yang tidak mudah dan sangat membutuhkan komitmen bersama seluruh pegawai, warga binaan pemasyarakatan, masyarakat, serta para stakeholder yang ada. Terciptanya zona integritas akan memberikan dampak yang besar bagi terselenggaranya good governance dan clean government. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Mari kita dukung Lapas kelas 2A Lahap meraih predikat BBK. Pemasyarakatan. Maslahat.